Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Sulaiman Nurul dari kelas K1G. Di sini saya ingin memberikan pandangan saya mengenai video amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk apa dan buat siapa? Apakah hanya untuk kepentingan politik saja atau memang untuk kepentingan rakyat? Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah lama diperbincangkan di Indonesia, bahkan sejak 2019 silam. Bahkan MPR sudah menyediakan 2 panitia khusus hanya untuk membicarakan rencana ini. Bagian mana sih yang ingin dirubah? Dan tujuannya apa? Apakah untuk memperkuat MPR, mengembalikan GBHN, atau mengembalikan sistem pemerintah yang dimana presiden dipilih oleh MPR? Setelah kemerdekaan, Indonesia tidak langsung mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 karena pemerintah masih fokus untuk memerdekakan Indonesia. Tahun 1949, Indonesia sempat menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Dikarenakan tidak berhasil mengelahirkan konstitusi baru melalui konstitusi, akhirnya Presiden Soeharto mengeluarkan Dekret Presiden yang di salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Masalahnya, Undang-Undang Dasar 1945 belum mengatur secara jelas mengenai kekuasaan presiden. Pada pasal 7 mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun lamanya. Setelah reformasi 1998 baru diberlakukan 4 kali amandemen besar yang diantaranya terdapat perubahan penting. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode saja. Dan yang kedua, wewenang Presiden dalam memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi diberlakukan sangat ketat. Dan yang ketiga, DPR diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dari sinilah sistem ketatanegaraan Indonesia berubah. Kekuasaan tidak lagi di tangan MPR, melainkan di tangan rakyat. Menurut saya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 belum diperlukan saat ini. 4 kali perubahan yang sudah ada pasca reformasi sebenarnya sudah cukup baik untuk ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sekarang jauh lebih demokratis. Tidak memusat, presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan antar lembaga negara memiliki keseimbangan yang jelas. Jadi tidak ada urgensi besar yang membuat Indonesia harus mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan MPR ingin mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 karena ingin menambahkan PPHN agar arah pembangunan tidak berubah setiap presiden diganti. Jika Undang-Undang Dasar 1945 diubah kembali, apalagi tanpa alasan yang benar-benar kuat, justru bisa membuka peluang bagi kepentingan politik tertentu. Kita harus ingat bahwa konstitusi itu dasar tertinggi dari negara, yang jika diubah risikonya sangat besar. Kekhawatiran amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengembalikan kekuasaan elit politik atau MPR yang terlalu besar, seperti masa sebelum reformasi. Padahal perjuangan reformasi dulu bertujuan supaya kekuasaan tidak bisa disalahgunakan dan rakyat punya suara dalam pemerintahan. Kalau arah ini diubah, takutnya kita mundur pada sistem era Orde Baru, di mana rakyat hanya menjadi penonton saja. Jadi menurut saya, yang perlu dilakukan bukan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945, tapi menjalankan Undang-Undang Dasar yang sudah ada dengan sungguh-sungguh. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki kinerja, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan bagi rakyatnya, bukan sibuk mengubah konstitusi yang sudah cukup baik. Amandemen seharusnya dilakukan hanya kalau benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, bukan karena keinginan segelintir elit politik yang ingin memperkuat posisinya. Terima kasih.